Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Pembahasan kedua yaitu pokok-pokok hukum perdata. Dalam pembahasan kita kali ini yang pertama dibahas adalah sumber hukum perdata. Hukum perdata di Indonesia yang berlaku sejak masa penjajahan Belanda itu adalah BW, ya, sumber hukumnya Burgerlijk Wetboek. Dan yang satu lagi adalah WVK, Wetboek van Kok-Handel. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, BW itu sekarang menjadi KUH Perdata, ya, dan WVK menjadi KUH Dagang, ya. Karena hukum perdata terdiri dari dua bagian besar, yaitu hukum perdata dalam arti luas dan hukum perdata dalam arti sempit. Apabila kita membahas hukum perdata dalam arti luas, maka yang dimaksud adalah hukum perdata dan hukum dagang, berarti dua sumber ini, ya. Apabila kita akan belajar tentang hukum perdata dalam arti sempit, maka yang dibahas adalah hanya hukum perdata saja. Nah, untuk pengantar hukum Indonesia, kita akan belajar keduanya secara garis besar yang nanti akan dilanjutkan pada mata kuliah di semester berikutnya, yaitu hukum perdata berdiri sendiri dan hukum dagang berdiri sendiri. Ya, dikatakan bahwa hukum perdata dalam arti luas terdiri dari BW dan WVK atau KUH Perdata dan KUH Dagang. Ya, berarti bahwa pada saat kita membahas tentang hukum dagang, maka semua asas-asas hukum perdata dalam arti luas itu berlaku juga untuk hukum dagang. Ya. Nah, bahkan nanti kalau Anda belajar pokok-pokok hukum acara perdata, saya juga akan menyampaikan bahwa asas hukum perdata juga berlaku dalam hukum acara perdata. Oke. Nah, ini adalah dua sumber yang dipakai sampai sekarang. Akan tetapi perlu juga dipahami bahwa KUH Perdata maupun KUH Dagang yang dimaksud dalam naskah aslinya tidaklah digunakan secara keseluruhan untuk saat ini, karena memang sudah banyak undang-undang yang bersifat nasional yang sudah mengatur beberapa bab-bab yang menjadi bahasan pada KUH Perdata maupun KUH Dagang. Misalnya saja KUH Perdata di dalamnya membahas tentang perkawinan, misalnya gitu ya, bagian dari perikatan. Itu sudah tidak lagi kita menggunakan KUH Perdata, karena kita sudah punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan yang bersifat nasional dan sesuai dengan ideologi Pancasila. Kemudian perseroan terbatas sudah tidak kita gunakan lagi karena kita punya Undang-Undang Perseroan Terbatas secara nasional. Dan masih banyak lagi, sehingga sebetulnya KUH Perdata maupun KUH Dagang itu hanya ada di kelas-kelas akademik seperti kelas kita ini, ya. Jadi tidak dipergunakan secara keseluruhan, hanya asas-asas dan prinsip dasar yang masih tetap digunakan, ya. Kemudian misalnya tentang gadai, jaminan, tanggungan, itu udah punya semua peraturan perundangan yang masing-masing ditetapkan oleh DPR Republik Indonesia, bukan lagi menggunakan KUH Perdata. Jadi sebetulnya tidak benar kalau kita masih menggunakan hukum Belanda, itu tidak, ya, tidak semuanya, sebagian besar justru, ya, sebagian besar justru sudah kita tetapkan dalam peraturan perundangan sendiri. Nah, ruang lingkup hukum perdata, ya, ruang lingkup hukum perdata, ya, itu satu tentang orang, ya, yang kedua, buku kedua dibahas tentang benda, buku ketiga dibahas tentang perikatan, dan buku keempat dibahas tentang daluarsa dan pembuktian. Ya. Ini adalah ruang lingkup KUH Perdata yang juga dibahas pada materi hukum perdata. Nanti satu persatu kita bahas, ya, sedikit sebagai prinsip-prinsip dasar. Oke. Sekarang kita masuk ke tentang orang. Pokok-pokok dan prinsip-prinsip pembahasan tentang orang. Orang di dalam hukum perdata itu dibagi dua,
yaitu orang yang cakap hukum, atau ada beberapa referensi yang menyebutkan sebagai dapat bertanggung jawab. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak cakap hukum. Tidak cakap hukum. Ya. Untuk ukuran apakah seseorang itu termasuk cakap hukum atau tidak, seperti Anda, saya itu masuknya kategori apa? Nah, ini adalah ukurannya atau indikator. Indikator seseorang itu masuk kategori cakap hukum adalah usianya di atas 17 tahun. Nah, yang kedua, ya, sehat jiwanya, tidak cacat jiwanya, sehat jiwa atau sehat mental. Ya. Jadi di dalam konsep-konsep hukum yang mendasar seperti tentang orang itu berlaku untuk semua bidang ilmu hukum. Andai kata ada seseorang yang usianya di bawah 17 tahun tapi sehat jiwanya, maka dia termasuk kategori tidak cakap hukum. Jadi indikator ini harus ada dua-duanya pada diri seseorang, baru dia dikatakan sebagai orang yang cakap hukum. Ya, oke. Nah, 17 tahun dan harus sehat jiwanya seperti Anda dan saya, ini masuk kategori cakap hukum. Apabila usianya kurang dari 17 tahun, jiwanya sehat, dia juga tidak cakap hukum. Sehingga pada usia 17 tahun nanti dia akan menjadi kategori cakap hukum. Ya. Nah, kita balik contoh selanjutnya. Misalnya usianya 20 tahun tapi jiwanya cacat, maka dia kategorinya adalah tidak cakap hukum. Ya. Kategori tidak cakap hukum contohnya adalah misalnya orang gila, ya, kemudian idiot, ya, kemudian debil misalnya gitu ya. Ya. Dan sekarang bahkan kehilangan memori berpikir untuk stroke aja termasuk kategori tidak cakap hukum lagi, ya. Konsekuensi dari ketentuan cakap dan tidak cakap hukum itu adalah bila cakap hukum berarti dia adalah subjek hukum. Sedangkan yang tidak cakap hukum adalah bukan subjek hukum. Apa bedanya antara cakap hukum dan subjek hukum dan bukan subjek hukum? Subjek hukum dibebani hak dan kewajiban. Sedangkan yang tidak cakap hukum hanyalah memiliki hak karena dia manusia. Ya, ada human right di dalam dirinya. Mempunyai hak tetapi tidak berkewajiban. Kemudian siapa berarti yang melakukan kewajiban-kewajiban dia? Sebagai warga negara misalnya begitu. Yang melakukan kewajiban dia, ya, dilaksanakan oleh wali. Ya. Di dalam bahasa Belanda, orang yang tidak cakap hukum disebut kuratel. Ya. Di bawah pengampuan. Siapa yang mengampu? Yang mengampu adalah orang tuanya. Apabila tidak ada, bisa saudara yang diserahkan untuk mengampu. Ya. Maka wali yang melakukan. Contohnya misalnya ada anak SD umur 7 tahun mau sekolah, kemudian dia punya hak untuk mendapatkan pendidikan, tapi semua kewajibannya dilaksanakan oleh orang tuanya. Ya. Maka kewajiban-kewajiban itu seperti yang tertulis di dalam tata tertib, misalnya menggunakan seragam sekolah, membawa sarana belajar, ya, datang tepat waktu dan lain sebagainya. Semua tata tertib di sekolah itu sebetulnya adalah kewajiban yang dibebankan kepada wali murid, bukan kepada muridnya. Dia cuma punya hak untuk mendapatkan pendidikan sampai usia 18 tahun. Ya. Maka itu adalah ketentuan yang sebetulnya di dalam KUH Perdata tidak sama dengan apa yang dilakukan di Indonesia. Kalau Anda lihat di KUH Perdata itu adalah 21 tahun, bukan 17 tahun. Ya, nanti kita lanjutkan untuk pembahasan tentang benda. Assalamualaikum.